Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Five Insight, apa kabar semuanya? Apakah sehat? Dan semoga aja kalian semua semangat dan sehat. Dan selamat datang di podcast Five Insight, sebuah ruang berbagi cerita dan inspirasi seputar dunia perkuliahan, organisasi, pengembangan diri, hingga persiapan menghadapi dunia kerja, khususnya di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Nah, selamat datang di podcast Web Insight, sebuah ruang berbagi cerita ini. Di episode perdana ini kita akan mengobrol santai bersama seseorang yang tentunya sudah tidak asing lagi nih di lingkungan FEB UGJ, yaitu Bapak Yudi selaku Dekan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Nah, kita akan membahas lebih dekat tentang kehidupan di FEB UGJ, peluang yang bisa dimanfaatkan mahasiswa selama kuliah, hingga pesan-pesan inspiratif untuk teman-teman semua. Selamat datang Pak Yudi. Selamat datang Mbak dan Nah, rekan-rekan podcast. Sebelum ini kita mulai ngobrol lebih jauh. Sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh, mungkin Bapak bisa menyapa terlebih dahulu Sobat Vape Insight dan memperkenalkan diri. Oke, sahabat FEB FEB UGJ, perkenalkan nama saya Muhammad Yudi Madianto. Saya sebagai Wakil Dekan 1 FEB UGJ. Bagaimana Bapak tuh perjalanan Bapak hingga bisa dipercaya akhirnya menjadi dosen dan sekarang dipercaya sebagai Wakil Dekan FEB UGJ? Oke, awalnya saya tidak ada inspirasi untuk jadi dosen ya. Saya bekerja dari perusahaan ke perusahaan, tapi ketika saya berpikir kalau saya bekerja usia 55 pensiun. Akhirnya saya niatkan untuk di tahun 2010 di awal tahun saya mencoba melamar menjadi dosen FEB UGJ karena kalau dosen itu kan pensiunnya sampai 65 ya. Nah, ternyata dalam perjalanan kali ini saya komitmen apa yang saya dapatkan dulu kuliah di Jogja ini saya kembangkan semua di FEB UGJ. Dan alhamdulillah komitmen saya ketika saya jadi dosen ini apa yang saya dapatkan di Jogja saya kembangkan semua dari mulai pelatihan-pelatihan, dari mulai profesi, dari mulai laboratorium itu saya kembangkan apa yang saya dapatkan dulu di Jogja itu, Mbak. Makanya sudah dipercaya juga ya Wakil Dekan ya Ya, Pak. alhamdulillah saya 2010 jadi dosen, 2012 sempat jadi seprodi hanya 6 bulan, lalu saya jadi wadik 2 selama 8 tahun, lalu jadi wadik 1 sudah berjalan 6 tahun ini. Nah, apakah ada pengalaman atau momen yang paling berkesan selama di FEB UGJ ini Pak? Oh, sangat banyak sekali ya ketika saya jadi dosen ini. Apa ya mungkin nggak berpikir kepada orang lain, tapi saya mencoba punya impian, punya cita-cita bahwa Mas FEB UGJ ini insya Allah bisa berkarir di tingkat nasional dan internasional. Dan saya buktikan dengan saya mendirikan laboratorium tekstil GB ini, ya alhamdulillah sudah berbicara di kancah nasional. Mungkin kalau misalnya rekan-rekan sahabat FEB ini melihat labnya kita, tekstil GB ini sudah jadi barometer tingkat nasional juga. Wah, sangat menarik banget ya Pak. Nah, sekarang juga kita langsung bahas tentang FEB UGJ sendiri nih Silakan, Mbak. Pak. Nah, apa yang menjadi keunggulan atau ciri khas Fakultas Ekonomi Bisnis di UGJ dan dibandingkan fakultas di kampus lain? Oke, yang pertama, ketika saya menjadi wakil dekan 1, saya punya impian bahwa masa FEB UGJ ini jangan hanya mempunyai gelar sarjana saja. Tapi saya punya impian bahwa masa FEB UGJ ketika kuliah pun mereka sudah punya gelar profesi. Maka saya kembangkan ini ada 4 gelar profesi. Yang pertama CAP. Alhamdulillah dari satu dosen ini saya bisa menghasilkan mahasiswa 850 mahasiswa yang sudah lulus dan mempunyai gelar profesi CAP. Lalu ada auditor, bagi rekan-rekan yang menjadi auditor itu ada kita bersama dengan IAPI, yaitu sudah alhamdulillah sudah banyak juga yang punya gelar ACPA. Ada juga kita dengan pasar modal BPPE-nya, yang terakhir dengan CTT. Mungkin kalau anda rekan kemarin lihat postingan saya ini, dia walaupun di Jepang, tapi sekarang sudah mempunyai gelar profesi sebanyak 5 gelar profesi. Masih mahasiswa loh. Ya, lalu ada gelar juga CTT ini. Lalu saya kembangkan lagi setiap tahun saya berinovasi bagaimana FEB ini bukan hanya magang di tingkat nasional saja, tapi bagaimana mereka magang di tingkat internasional. Wah, sangat Nah, menarik contohnya banget. ke Jepang aja sudah 53 mahasiswa yang magang di Jepang dan 10 mahasiswa yang sudah magang di Taiwan. Siapa tahu nih ke depan saya coba menginspirasi apa kira-kira sih mungkin bisa jadi di negara Korea Wah, atau di negara Amerika segala macam. di Eropa juga bisa ya Ya, bisa Pak. jadi. Menarik banget. Nah, apa yang buat suasana di FEB UGJ ini sangat nyaman dan memiliki rasa keluargaan yang kuat tuh Pak? Ya, satu, ketika saya menjadi wakil dekan 1 ini, bagaimana saya dengan mahasiswa
Dengan selaku dekan juga saya tidak akan tidak terlalu membedakan antara mahasiswa A dan B. Saya merangkul semuanya supaya mereka ketika masuk di FEB UGJ ini menghasilkan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa, Mbak. Buat itu juga ya, apa, buat portofolio, Iya, bisa buat portofolio segala buat macam. CV. Dan nggak usah nunggu wisuda di FEB UGJ ini, ketika masih jadi mahasiswa pun silakan nyari pekerjaan. Akhirnya 1, 2, 3 mereka belajar di kampus, tingkat 4-nya mereka sudah punya pekerjaan, Pak. Bisa magang ya, Pak. Ya bisa magang, sudah punya pekerjaan. Makanya postingan-postingan yang selalu informasikan di grup tuh tingkat 4 sudah bekerja, tingkat 3 sudah bekerja. Itulah hebatnya FEB UGJ dibandingkan perguruan tinggi yang lain. Iya, saya scroll di Instagram itu banyak banget, Pak, pengalaman-pengalaman Ya, yang udah tingkat semester 2 udah kerja, udah magang ya. di keunggulan FEB Kalau UGJ. FEB UGJ, karena saya juga merintis bagaimana memperkenalkan FEB itu adalah sosial media, Mbak. Saya bangun IG-nya FEB UGJ, saya bangun IG-nya Pelatihan Lemak, saya bangun IG-nya yang berkaitan dengan yang ada di FEB UGJ. Saya coba membangun lewat sosial media. Karena pengalaman saya ketika saya membangun tech center GB ini, GB aja kita sudah berbicara juara nasional sosial media the best terbaik ya. Itu lewat MNC, tingkat nasional lagi, Mbak. Nah, itu sekitar tahun 2000 bangun 2020 ya. Sosial media kita sudah terkenal di nasional. Keren banget, Pak. Nah, menurut Bapak lagi nih, perkembangan apa yang paling terasa di FEB UGJ dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi akademik, fasilitas maupun prestasi mahasiswanya? Ya kalau saya lihat prestasinya, Mbak. Prestasinya ada gelar profesi. Jarang ada perguruan tinggi yang ada gelar profesinya. Ya. Kita ada CAP aja kalau Mbak lihat bisa di websitenya Akurat itu kan ada lambang FEB UGJ. Ada apalagi di UGJ ini ada LSP UGJ lagi kan. Jadi menambah kompeten-kompeten mahasiswanya di situ. Menarik, Pak. Dan juga yang aku lihat juga alumni-alumni di FEB UGJ yang aku lihat di Instagram sangat udah ada di Australia ya, Pak. Iya. Terus juga ada yang di Ada yang S2 di di Taiwan, di Taiwan. Australia, di Jepang segala macam. Itu saya bangun, Mbak. Mungkin orang kaget, loh, ada yang kerja di sini, Iya, kerja di sini itu saya hanya insting berkaitan tadi kalau kita sosial media jalan, insya Allah orang akan lihat sendiri dengan ininya. sangat menarik banget, itu bikin saya tertarik juga, Pak. Ya, Terus juga banyak yang mengatakan nih, Pak, bahwa kuliah di Fakultas Ekonomi Bisnis tuh itu tidak mudah. Menurut Bapak, mitos atau fakta, dan mengapa? itu mitos aja, Mbak. FEB gue. Kalau kita kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, sebenarnya kita menentukan sendiri. Kalau kitanya belajar, insya Allah bisa. Tapi kalau kitanya nggak belajar, ya nggak bisa. Itu aja Iya, sih kuncinya belajar. yang belajar dan niat ya, Iya Pak. nih ya, apalagi kan kita bukan hanya kuliah saja, malamnya ada pelatihan-pelatihan. Ya, setiap mata kuliah dikaitkan dengan profesinya itu. Dan apa pesan Bapak untuk siswa SMA yang masih bingung di kampus, khususnya yang tertarik masuk FEB UGJ? Ya, kalau kita mau kuliah, kalau misalnya mereka diterima negeri lewat jalur nama UTBK ya, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau jalur mandiri ngapain kuliah mahal-mahal di negeri ya? Dengan kuliahnya mahal, lebih baik kuliah di FEB UGJ, kuliahnya sudah ada 4 gelar profesi, bisa magang internasional di Jepang sama Taiwan, dan pelatihan-pelatihan banyak yang mendukung untuk masuk dunia kerja. Bisa cek yang di perbankan strategi Cirebon, itu masih kebanyakan alumni-alumni FEB UGJ, Mbak. Bagus banget, Pak. Itu bikin orang-orang juga mungkin nggak usah bingung lagi ya, Ya, Pak. betul. Terus juga ada anggapan bahwa mahasiswa manajemen dan akuntansi hanya presentasi setiap minggu. Nah, bagaimana pendapat Bapak soal itu? Kalau berbicara presentasi itu, kita bukan hanya dua prodi ya, Mbak. Ada entrepreneur sekarang, Ya. ya kan. Nah, bisnis digital baru kita buka nih. Jadi emang Mas ini harus diasah untuk bagaimana mereka bisa berbicara. Ya, di depan forum segala macam. Soalnya kalau kuliah hanya satu arah saja malah kurang bagus. Kan dengan sistem OB ini bagaimana mahasiswa ini antara dua dosen dan mahasiswa saling diskusi, saling jawab, saling ada kasus-kasus yang harus dibedah oleh mahasiswanya itu, Mbak. Seperti itu ya, Pak. Nah, ada lagi nih, apakah ada mitos lain tentang kuliah di FEB yang perlu diluruskan atau sependapat Bapak gimana? Ya sebenarnya nggak diluruskan FEB UGJ is the best pokoknya. Sebes Makanya banget ya, kan Pak. punya moto nih FEB UGJ perhatiin semuanya sahabat lembaga ya. Sahabat lembaga sahabat FEB ini. Di FEB ini mempunyai branding ya. Branding apa? Yuk kuliah di FEB UGJ, kuliahnya para juara. Kita bikin branding itu nggak bohong-bohongan. Kita buktikan sudah banyak juara. Ya, bisa lihat di laboratorium, bisa di sosial media segala macam. Yang kedua, memiliki gelar profesi ya. Nah, ini kita sudah membuktikan ada 4 gelar profesi.
Yang ketiganya memiliki perusahaan. Nah, kalau Anda misalnya sebagai mahasiswa sudah berinvestasi di pasar modal, berarti dia sebagai pemilik perusahaan. Makanya saya untuk membangkitkan motivasi mau jadi pemilik perusahaan atau mau jadi karyawan, milih apa? Ya lebih baik jadi pemilik perusahaan. Makanya berinvestasi, lalu menjadi entrepreneur. Saya bangun tuh Mbak. Makanya alhamdulillah FEB UGJ ini bisa mengalahkan perguruan tinggi yang lain. Kami sudah membuktikan, mungkin kalau lihat di sosial media, salah satu alumni kita sekarang malah jadi manajer ya, manajer pemasaran di salah satu perusahaan BUMN, PLN. Itu mungkin bisa lihat di sosial medianya. Itu kan keren kan. Nah, keren ya Pak. Nah, peluang apa saja yang bisa dimanfaatkan mahasiswa selama kuliah di FEB UGJ? Banyak banget Mbak. Tinggal tergantung kita sendiri. Kadang-kadang kan mahasiswa mau nggak mau belajar sepulang. Sebenarnya itu makanya dengan adanya SKKM ini mahasiswa bisa mengeksplor, bisa mengembangkan diri dengan ikut berbagai macam seminar-seminar yang ada di FEB maupun di luar. Ya tinggal mau nggak sih mahasiswanya membuka informasi. Karena kami sebagai wakil dekan satu ini membuat grup ya, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, termasuk alumni pun. Kalau grup alumni berarti informasi mengenai lowongan pekerjaan semua. Tapi kalau misalnya yang pro di tingkat 1, 2, 3 berarti mengenai akademik, informasi perlombaan segala macam. Tapi kadang-kadang mahasiswa ini tidak mau membukanya. Karena Ya. masih males baca Iya, gitu makanya ya. kalau yang sering buka informasi pasti dia akan cepat mendapatkan pekerjaan walaupun masih kuliah. Betul sekali, Pak. Nah, seberapa penting networking bagi mahasiswa sejak masa kuliah nih, Pak? Sangat penting sekali. Jangan sampai masa ini hanya kuliah pulang atau singkat kupu-kupu ya. Makanya ketika saya jadi mahasiswa pun sama, saya bikin networking aktif di berbagai macam kegiatan mahasiswa, aktif berbagai macam kegiatan laboratorium, aktif kegiatan di organisasi. Kalau dulu di Jogja namanya Keluarga Pelajar Cirebon Yogyakarta. Adik gue saya aktif di KSC Keluarga Santri Suliah 3 Cirebon Yogyakarta. Ini nih. Jadi saya aktif itu bukan hanya satu bidang saja, semua yang ada di Jogja saya ikutin. Karena itu yang membawa cakrawala berpikir saya untuk maju Sampai saat ini sampai juga. saat ini. Makanya saya kemanapun Pak Yudi lagi ketemu Pak Yudi lagi mau di BI mau di OJK, itulah karena apa saya menempatkan jati diri saya sebagai seorang profesional. Sangat mantap banget ya. Dan juga program atau fasilitas apa yang disiapkan fakultas agar mahasiswa siap menghadapi dunia kerja, Pak? Satu, bukan hanya belajar saja di kelas, tapi silakan mereka manfaatkan pelatihan-pelatihan itu, karena pelatihan itu kan kita menganggap praktisi, Mbak. Ya, praktisi misalnya gini. Contoh siklus akuntansi. Nah, di siklus akuntansi itu mereka diajarin bagaimana mengenai siklus akuntansinya, 6 kali pertemuan, ada 6 kali pertemuan berikutnya yaitu berkaitan dengan bagaimana cara membuat surat lamaran, bagaimana buka CV, portofolio, psikotes, wawancara, cara duduk udah diajarin semua. Jadi kebanyakan gagal itu ketika mereka tidak tahu siklus akuntansi. Kalau mereka tertarik dengan dunia bank, ada pelatihan akun officer. Silakan mereka mau ke perbankan, ada pelatihan akun officer itu pengajarnya langsung dari praktisi perbankan. Ada yang brevet pajak ini mereka bisa masuk ke sektor manapun, Mbak. Ya, mau akuntansi, mau manajemen, mau bisnis digital, silakan mereka bisa masuk ke brevet pajak. Ada juga auditor, ya, ada juga master project management, ada juga aplikasi komputer. Ini semuanya silakan masuk. Jadi jangan ikut cuma satu. Semakin banyak pelatihan, maka akan mewarnai portofolionya masih sendiri. Itu bagaimana Pak cara mendaftarnya? Tinggal daftar aja WA ke nomor pelatihannya, mereka isi. Jadi punya rencana tingkat 1 ikut apa, tingkat 2 ikut apa, tingkat 3 ikut apa, tingkat 4 bukan di kampus saja, sudah mulai mendapatkan pekerjaan. Nah, itu. Oh, itu sangat bagus guys untuk pelatihan ya. Di FEB itu sangat udah disiapkan juga fasilitas-fasilitasnya. Nah, ada lagi nih, seberapa penting mahasiswa mengikuti organisasi, lomba, atau program MBKM? Semakin banyak itu kegiatan organisasi, lomba, maka di dalam portofolio pun akan banyak informasi yang didapatkan situ. Maka perusahaan pun ini berarti aktif sih ketika kuliah. Tapi kalau misalnya nggak aktif, nggak ada perlombaan segala macam, eranya beda ya. Kalau dia masuk IPK-nya tinggi nih, akan bekerja berat. Tapi kalau sekarang nggak IPK yang cukup pun, kan kalau IPK itu kunci pembuka. Tapi kalau mereka aktif di berbagai organisasi, berbagai MBKM, kalau sekarang namanya kampus berdampak ya. Kalau dulu kan MBKM, sekarang kampus berdampak. Maka di portofolio pun akan keren tuh, Iya, udah lengkap gitu lengkap. ya, Pak. Ya, makanya kalau misalnya mereka mau nanya portofolio bisa ke saya langsung. Bagaimana cara meracik portofolio tersebut. Termasuk UGJ pun sudah kerjasama dengan
yaitu salah satu program pembuatan CV, yaitu namanya, aduh saya lupa lagi namanya. Sering disebutin kalau di kelas saya ngajar. Oh, pokoknya itu yang Kinobi. Inobi. Kinobi ya. Oh, Jadi Kinobi. Kinobi itu UGJ kerjasama dengan Kinobi untuk mendesain CV-CV-nya masa UGJ itu, Mbak. Tapi saya nggak dimanfaatkan oleh mahasiswa. Hmm. Kenapa tuh Pak? Karena Ya padahal tinggal dibuka WA saya sudah menyampaikan tuh, Kinobi silakan ada kegiatan apapun Anda masukin CV ke Kinobi. itu Tinggal ya. dibaca aja di grup. Kan ada tuh. Tapi malas ya Pak, masih Males ya malas. mahasiswa. Nggak tahu juga yang depan Bapak ini apakah Kinobi sudah mengenal Kinobi ini. Ya. Padahal di grup sudah ada semua itu. Lengkap ya Pak kalau ada Lengkap di itu. grup. Ibaratnya handphone saya ini penuh dengan nama-nama mahasiswa, kegiatan mahasiswa, termasuk alumni pun ada semua di handphone saya. Seperti itu ya Pak. Nah, selain IPK yang baik, kemampuan apa yang paling penting dimiliki mahasiswa? Kemampuan tadi soft skill dan hard skill, Mbak, itu sama bahasa sekarang. Bahasa ya juga ya, karena Iya. di sini juga magang-magang kan udah di Iya, luar magang-magang negeri. luar negeri ya. Mereka kalau Jepang, berarti mereka selama berangkat itu ada 2 bulan sampai 3 bulan belajar bahasa dulu. Bagus Termasuk ke tuh. Taiwan juga. Berarti prosesnya di pelatihan dulu atau? Iya, di pelatih itu, Mbak. Nah, harapan nih, mengapa masa kuliah menjadi masa sangat penting, Pak? Sangat penting karena jangan sampai ketika kuliah selama 3 tahun 4 tahun ini mereka hanya ya tadi nggak punya kompeten sama sekali karena eranya beda. Lanjut, apa pesan Bapak untuk mahasiswa baru yang masih minder atau kurang percaya diri? Oke, kepada mahasiswa calon mahasiswa yang belum masuk ke FEB UGJ, nggak usah ragu, nggak usah berpikir berapa kali ketika Anda ternyata gagal ya lewat jalur UTBK, nggak usah jual mandiri deh ke PTN, langsung aja masuk ke FEB UGJ, ada 4 prodi. Insya Allah kalau Andanya aktif mendengar informasi segala macam, maka karir akan cemerlang di FEB UGJ. Gak usah ragu-ragu lagi, Betul. Pak. Gak usah nggak pede. Yang Iya, penting betul. masuk dulu dan Masuk belajar. dulu, lalu baca informasi yang saya kirimkan. Nah, lalu dibaca, lalu action, insya Allah. Semua sangat aman nih. Apa pesan Bapak untuk jika diminta mendeskripsikan FEB UGJ dalam 3 kata, apa 3 kata tersebut, Pak? UGJ hebat, luar biasa. Hebat, luar biasa. Apa harapan Bapak untuk mahasiswa dan pengembangan FEB UGJ ke depannya? FEB setiap tahun harus melakukan inovasi. Gitu, Mbak. Juga. Nah, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan dari saya selaku host saat ini, Rizka Gita Kusuma. Terima kasih banyak untuk Pak Yudi atas Sama-sama, waktu Mbak. dan pengalamannya dan ilmu yang telah dibagikan kepada episode perdana kali ini. Nah, semoga pembahasan hari ini memberikan wawasan baru dan motivasi bagi sobat FEB Insight. Dan jangan lupa ikuti media sosial BEM FEB UGJ agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Dan saya selaku host bersama Pak Yudi, pamit undur diri. Dan saya Rizka Gita Kusuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.